Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Berapa banyak kita yang bersyukur atas kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Lambaikan tangan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya, Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya dan percaya kita hadir di tempat ini sudah membawa hati kita, persiapkan hati kita penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Satu hal, biarlah pagi hari ini kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Saya persilakan kita semua bangkit berdiri. Mengawali bulan ini kita akan melakukan pengakuan iman GBI. Oleh sebab itu mari kita melakukannya secara bersama-sama dalam hitungan 3, 2, 1. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup yang kekal. Kita tetap tinggal berdiri, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami naikkan pujian syukur kami kepadamu Tuhan, sebab kami alami kebaikan Tuhan dalam hidup kami yang tak habis-habisnya Tuhan. Pagi hari ini kami datang mengucap syukur, kami mau datang membawa penyembahan kami. Kami mau datang membawa hati kami dan hidup kami Tuhan. Biar sepanjang ibadah ini kami merasakan hadirat Tuhan. Kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan sehingga hidup kami tidak sama lagi. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur dan serahkan ibadah kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah ini, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Satu hal yang kami rindukan Tuhan, berdiam di hadirat-Mu seumur hidup kami, menikmati indahnya kasih-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam
tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Haleluya. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati kami. Amin. Kami datang bersyukur Tuhan. Segenap jiwa Ku menanti di hadirat-Mu, Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu, membawa setiap hati ini. Amin, amin. Dengan segenap jiwa ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam kami mengasihi-Mu Tuhan. Amin. Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi. Amin. Biar hadirat-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami Tuhan. Segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Saya rindu jemaat Tuhan menyatakan pujian ini. Lebih dalam, lebih dari segalanya Tuhan. Amin, amin. Lebih dalam Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Oh Tuhan,
namanya, pujilah segala perbuatan tangannya. Haleluya, haleluya. Kami sembah Tuhan, kami sembah Tuhan. Amin, amin, amin. Engkau layak ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sebab telah kami lihat perbuatan-Mu Yes, yang Tuhan. ajaib dalam hidup kami Tuhan. Yes. Kalau kami ada sampai saat ini semua karena Tuhan. Amin. Kami datang bersyukur, kami datang tinggikan nama-Mu Tuhan. Hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan, amin. Sampai selamanya Tuhan, segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan, amin, amin. Sebab Engkau yang layak terima pujian kami Tuhan. Segalanya tidak ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam hadirat Tuhan kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Amin. Engkau yang bersyukur, mari nyanyikan pujian ini dengan segenap hatimu. Amin, amin. Amin Tuhan. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan. Amin, amin. Lebih dari kekhawatiran kami Tuhan, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi
Tuhan, pujian penyembahan kami ini biar naik berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, kami akan siap untuk meninggikan Engkau lebih lagi Tuhan melalui pujian kami. Yes, Tuhan. Biar Engkau bertahta di atasnya Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus jemaat Tuhan yang sudah siap berglori bagi Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus itu baik, amin. Amin. Mari kita berikan salam samping kiri kanan kita, berikan senyum yang terbaik. Mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Haleluya. Hey. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Amin. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambutlah Dia Sang Raja. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Amin. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambutlah Dia Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorak memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Amin. Ini yang Tuhan ingin. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Haleluya. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Apapun yang kita alami hari ini, mari nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Itu yang Tuhan ingini dalam hidup kita. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambutlah Dia Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Kita mau dengar suara jemaat Tuhan, nyanyikan. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorak memuji Dia. Amin. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Amin. Mari panggil namanya. Di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Haleluya. Kita mau lebih lagi bersuka di dalam Tuhan, amin. Amin. Sebab Tuhan kita adalah Allah yang dahsyat. Haleluya.
katakan kedahsyatan Tuhan dalam hidup kita. Allah ku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi Amin. Tinggikan namamu, Allah ku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allah ku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud. Satu kali lagi jemaat Tuhan katakan, Allah ku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allah ku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu, Allah ku dahsyat. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus kita dahsyat, mampu melakukan segala perkara. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pembacaan katekismus. Kepada yang melayani dipersilakan. Shalom. Selamat datang di GBI Oikumene. Katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan yang sama dengan minggu lalu mengenai soteriologi atau keselamatan. Pertanyaannya akan saya bacakan dan jawabnya kita akan baca bersama-sama. Pertanyaannya, apakah konsekuensi orang-orang yang tidak mengalami pertobatan? Mari kita baca bersama-sama jawabnya. 3, 2, 1. Orang-orang yang tidak bertobat akan menerima maut. Mari kita baca ayatnya dalam Wahyu 20 ayat 15. 2, 3. Dan setiap orang yang tidak temukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Demikian katekismus minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya itu disampaikan bagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang hadir bersama dengan adik kecil, dipersilakan untuk mengarahkan adik-adik kita menuju ke ruang Daud di lantai dasar untuk mengikuti pengajaran sekolah minggu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah berubah dalam kehidupan kami, Bapa. Sungguh Kau setia bagi kami, Tuhan. Ini hidup kami, ini hati kami, Tuhan. Ingat, Tuhan itu setia. Belas kasih Tuhan tak pernah berubah. Tak ada alasan untuk menyerah. Hati yang hancur, Tuhan pakai. Berikan ku hati seperti Hana yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan nyata. Berikan ku hati seperti Daud yang remuk hati di hadapan Tuhan.
Tuhan lihat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan besar bagi kita. Boleh kasih tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Sama-sama katakan pujian ini. Ingat, Tuhan itu setia, belas kasih Tuhan tak pernah berubah. Tak ada alasan untuk menyerah. Hati yang hancur, Tuhan pakai. Berikan ku hati seperti Hana yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan nyata. Berikan ku hati seperti daun yang remuk hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan besar bagi kita. Mari sekali kita angkat pujian ini. Dengan iman percaya kita katakan, ingat, Tuhan itu setia, belas kasih Tuhan tak pernah berubah. Tak ada alasan untuk menyerah. Hati yang hancur, Tuhan pakai. Berikan ku hati seperti Hana yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan nyata. Berikan ku hati seperti daun yang remuk hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan besar bagi kita. Mari dengan kasih Kristus dapat beri bersama-sama. Berikan ku hati seperti Hana yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan nyata.
Berikan ku hati seperti daun yang remuk hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan besar bagi kita. Berikan ku hati seperti Hana yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan nyata. Berikan ku hati seperti daun yang remuk hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan besar bagi. Dengan kasih Kristus kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan pujian ini. Berikan ku hati seperti yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan nyata. Berikan ku hati seperti daun yang remuk hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan besar bagi kita. Sama-sama katakan, Berikan ku hati seperti Hana yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan nyata. Berikan ku hati seperti daun yang remuk hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan besar bagi kita. Tuhan angkat, belas kasih Tuhan besar bagi kita. Tuhan lihat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan besar bagi kita. boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kami mengakui Tuhan karena belas kasihan-Mu dan anugerah-Mu yang berjalan di depan kami. Sehingga kami ada sebagaimana ada pagi hari ini. Nafas kami, keberadaan kami, keluarga kami adalah berkat anugerah yang Tuhan berikan kepada kami untuk dapat kami persembahkan kembali kepada Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan.
Kami yakin dan percaya urapan-Mu akan mengalir saat firman Tuhan disampaikan. Sehingga saat firman Tuhan disampaikan juga di saat itu Roh Kudus yang ada dalam hati kami berbicara kepada kami, menunjukkan kepada kami, memberitahu kami, menyingkapkan kami firman Tuhan. Sehingga saat kami pulang kami tidak sama lagi seperti kami datang. Kami menerima penyingkapan rohani dan membuat kami semakin bertumbuh, berbuah dan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Yang menjadi doa kami dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Yang siap mendengarkan firman Tuhan. Boleh sama-sama katakan, amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Baik, puji Tuhan. Kita di minggu pertama di bulan Juni dengan tema khotbah keluarga yang berdoa dan sehati. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau beritahu bahwa bulan ini kita akan banyak berbicara tentang keluarga. Ya. Nah, tetapi pada saat kita berbicara tentang berkeluarga, saya yakin dan percaya yang sudah berkeluarga cepat relate-nya, betul atau tidak? Tetapi mungkin bagi kita yang belum berkeluarga mungkin akan sedikit loadingnya banyak. Tapi saya mau kasih tahu, Anda juga calon-calon orang yang akan berkeluarga, yang mengerti kata amin. Dan engkau juga adalah anggota keluarga. Jadi saya rasa kita bisa sama-sama belajar, yang setuju katakan amin. Ya. Baik, kita buka sama-sama satu ayat yang akan kita baca dan saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Yosua 24 ayat yang ke-15. Yosua 24 ayat yang ke-15. Saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Ya. Yosua 24 ayat 15. Kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Silakan duduk. Berbagai orang yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Nah, sebelum kita sampai kepada poin-poin yang akan saya sampaikan pagi hari ini mengenai keluarga yang sehati dan berdoa, saya mau kasih tahu latar belakang ayat ini. Ini ditulis dalam Yosua 24. Nah, Yosua 24 adalah ayat terakhir dari kitab Yosua. Jadi cerita ini, nanti kalau baca satu pasal ini, cerita ini itu bercerita begini. Tanah Kanaan sebagian besar sudah ditaklukkan. Ya, jadi tanah Kanaan sebagian besar sudah ditaklukkan. Bangsa Israel akan mulai menikmati tanah Kanaan. Jadi ini sudah selesai pembagiannya. Nanti kalau baca di Yosua 13 ayat 22, nanti penaklukan tanah Kanaan selesai dan pembagian tanah pusaka kepada setiap suku sudah dilakukan oleh Yosua. Jadi mereka sudah harus mempersiapkan generasi selanjutnya. Karena nanti di ayat 23, Bapak Ibu perhatikan ayat 23, Yosua ngomong gini, aku sudah tua. Bapak Ibu bayangkan kalau Yosua bilang dia sudah tua, itu betul-betul sudah tua. Karena kita masih ingat Yosua dia bilang berkata sama Musa begini, kasih saya bagian Hebron yang paling susah didiami. Saya ini 80 tahun tapi saya masih kuat seperti 40 tahun yang lalu. Ingat ya kata-kata Yosua, ya, waktu dia mau ambil itu Hebron. Tetapi di kali ini dia ngomong, aku benar-benar sudah tua. Ya. Jadi ketika Yosua mengucapkan kalimat ini, dia sedang mempersiapkan generasi berikutnya. Dan dia sadar, kalau dulu tantangannya adalah menaklukkan, sekarang adalah bagaimana tantangan mereka setia pada Tuhan pada saat hidupnya nyaman. Halo, betul atau tidak? Ya, dalam kehidupan kita, setiap orang punya kelemahan yang berbeda-beda. Ada orang yang kalau dalam tekanan malah semakin kuat, betul atau tidak? Tapi ada orang yang dalam tekanan dia bisa menyerah. Dia bisa menangis-menangis. Tapi sebaliknya ada orang yang dalam kehidupan nyaman dia malah jatuh. Makanya Yosua tahu. Ingat, Yosua tahu bahwa kehidupan pada saat mereka nyaman juga ada potensi untuk jatuh. Makanya Yosua mengingatkan ayat ini. Dia ingatkan kesetiaan kepada Tuhan setelah mereka hidup nyaman di tanah perjanjian. Nah, ini yang harus kita perhatikan sama-sama. Jangan sampai pesan Tuhan yang pertama, jangan sampai kehidupan kenyamanan kita membuat kita jauh setia daripada Tuhan. Yang mengerti katakan amin.
Itulah kenapa kita penting buat kita terus datang ke gereja, terus datang dengarkan firman Tuhan, terus datang catat firman Tuhan. Supaya kita selalu mengingat, jangan percaya sama ingatan, ya, percaya pada catatan. Itulah kenapa kita mulai kampanye di gereja ini dengan mencatat semua khotbah firman Tuhan yang disampaikan. Sehingga kita bisa mengulang kembali di tengah minggu. Ya. Kehidupan kenyamanan seringkali membuat kita jatuh. Banyak contoh di Alkitab, tapi saya tidak akan bahas itu banyak. Dan kenapa dilakukan di Sikem? Ingat, di Sikem ini, jadi waktu Yosua berbicara ini, dia kumpulkan semua bangsa Israel di Sikem. Ingat, di Sikem itu Abraham pertama kali menerima janji tanah perjanjian. Nanti baca dalam Kejadian 12, itu di Sikem. Lalu kemudian di Sikem juga Yakub membuang berhala-berhala keluarganya. Ingat, Yakub waktu lari dari Laban, ada satu istrinya yang membawa terafim. Tahu terafim? Itu ala-ala dari tempatnya si Laban. Dan di Sikem dia buang semuanya itu. Dan dia beribadah kepada Allah yang benar. Di Sikem juga bangsa Israel pernah memperbarui hukum Taurat. Jadi waktu Yosua dari situ itu merupakan sebuah deklarasi perjanjian kesetiaan kembali. Bapak Ibu tahu dalam kehidupan kita kadang-kadang kita juga naik turun. Sama seperti bangsa Israel. Betul atau tidak? Makanya kita perlu terus mengingat, kembali lagi saya ingat. Kita terus perlu mengingat kembali janji kesetiaan kita kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya. Nah, saya mau ingatkan pagi hari ini, sekali lagi, hati-hati dengan kenyamanan. Kenyamanan bisa membuat kita jatuh. Ya, hidup kita kadang-kala ya kita harus akui ini fakta. Mungkin orang bilang, kehidupan Kristen naik, engkau akan menjadi kepala, bukan menjadi kepala. Kenyataannya kadang-kadang kita juga merasa lemah. Kadang-kadang kita juga faktanya, kita kadang-kadang juga merasa tertekan, betul atau tidak? Ya, apalagi kalau jemaat ditanya, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Jangan jawab luar biasa kalau memang sedang tidak luar biasa. Ya. Mending Bapak Ibu jawab puji Tuhan. Ya, puji Tuhan walaupun apapun yang terjadi Tuhan Yesus tetap baik. Yang mengerti katakan amin. Kan begitu ya. Nah, kita lanjut lagi. Ini latar belakang saya ceritakan kenapa kemudian muncul ayat ini dan kita akan belajar pada satu kalimat akhir. Satu kalimat akhir di sana dikatakan begini, tetapi aku dan seisi rumahku. Kita akan sama-sama bacakan dia tadi ya. Coba perhatikan di ayat yang terakhir, kalimat terakhir sama-sama kita bacakan mulai dari tetapi aku 3, 2, 1. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, perhatikan kata tetapi aku. Poin pertama yang saya mau beritahu. Kepemimpinan di dalam keluarga selalu dilakukan melalui teladan, bukan kekuasaan. Yang setuju katakan amin. Iya, itulah kenapa Yosua waktu dia kasih tahu kepada ini berbicara tentang bangsa. Yosua berbicara kepada bangsa-bangsa, tapi dia mulai dengan keluarganya. Dan di dalam mulai keluarganya dia memulai dengan kata tetapi aku. Dan kalau kita mau tahu, banyak orang memulai prinsip kepemimpinan dimulai bukan dari keteladanan, tetapi dari kekuasaan. Harusnya sebuah prinsip kepemimpinan dalam keluarga dan ini juga berlaku di dalam kehidupan kepemimpinan pada umumnya. Pengaruh yang sejati lahir dari kehidupan yang diteladankan, yang mengerti katakan amin. Yosua, begitu dia ngomong aku, orang melihat, ikuti teladanku. Kenapa? Karena Yosua waktu mengatakan itu bukan slogan. Kita tahu Yosua itu seperti apa. Yosua adalah satu-satunya orang, 2 orang selain Kaleb. Dia salah satu orang yang keluar dari tanah Mesir berumur di atas 20 tahun yang berhasil menduduki tanah Kanaan. Dari sekian banyak orang. Betul atau tidak? Dia termasuk di dalam ke-12 pengintai, 10-nya membusukkan nama orang, dia 2-nya berpaut pada Tuhan. Waktu dia mengatakan tetapi aku, dia sedang ngasih tahu kepemimpinan selalu dimulai dari teladan. Yang mengerti katakan amin. Makanya Yosua bukan orang yang NATO, tahu NATO? No action, talk only. Dia betul-betul kasih teladan. Makanya dia memulai selalu katakan, tetapi aku, karena dia tahu, dia sudah membuktikan waktu dia ngikut Musa. Ya. Sampai masuk tanah Kanaan. Yosua memimpin bangsa Israel. Makanya kepemimpinan dalam keluarga selalu dimulai dari kemampuan kita untuk memimpin diri sendiri. Bukan kemampuan untuk mengatur orang lain. Yang setuju katakan amin.
Saya ulangi lagi, kemampuan kita mengatur keluarga selalu dimulai dari kemampuan kita untuk mengatur diri sendiri, bukan mengatur orang lain. Bagaimana kita memimpin diri sendiri, bukan lebih dulu memimpin orang lain. Seorang ayah atau ibu tidak bisa menuntut anaknya berdoa kalau dia jarang berdoa. Betul atau tidak? Ya. Seorang ayah dan ibu tidak bisa menuntut anaknya mencintai firman Tuhan, datang ke gereja kalau dia sendiri nggak pernah pergi ke gereja. Seorang ayah atau ibu tidak bisa menuntut anaknya rajin belajar kalau yang dia ceritakan dulu hidupnya, oh papa nakal sekali zaman dulu nak. Oh dia akan berpikir oke. Ya. Bapak Ibu dengar baik, anak kecil, anak kita mungkin bisa lupa nasihat kita, tetapi mereka mengingat bagaimana bentuk kehidupan kita. Bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Dan Bapak Ibu dengar baik, tantangan hari-hari ini lebih besar daripada tantangan zaman dulu. Zaman dulu tantangannya tetangga aja. Tetangga bagaimana kehidupannya. Sekarang bukan tetangga, influencer. Teknologi yang berkembang luar biasa. Sekarang banjir teladan, betul atau tidak? Masalahnya yang jadikan influencer teladan itu belum tentu nilainya sama dengan nilai kehidupan orang Kristen. Berjam-jam anak kita menghabiskan melihat konten influencer, selebritas, mulai dari Sarwenda apa dibicarakan semua. Padahal mereka bukan contoh-contoh yang baik. Ya. Makanya dengar baik, kalau orang tua tidak hadir sebagai teladan yang nyata, anak kita akan mencari teladan yang lain pengganti, dan itu dari YouTube, dari media sosial, dari MBG, Mas Bahlil Ganteng. Ya. Halo, ya. Hati-hati. Kekosongan keteladanan di rumah jangan dibiarkan kosong. Harus selalu ada, dan itulah peran kita Bapak Ibu Saudara sekalian yang setuju katakan amin. Engkau yang calon bapak, calon ibu, engkau harus mengerti hal ini dari sekarang. Makanya pertanyaannya adalah buat orang tua bukan adalah apakah anak saya mendengarkan saya, tetapi apakah hidupmu layak untuk ditiru oleh anakmu. Halo. Pertanyaannya bukan apakah anak saya mendengarkan, tetapi sekali lagi, apakah kehidupan saya layak ditiru oleh anak-anak saya? Karena pada dasarnya dan pada akhirnya, anak-anak tidak mengikuti apa yang kita instruksikan, tetapi mereka mengikuti arah hidup kita. Makanya sekali lagi, kepemimpinan dalam keluarga dimulai dari teladan. Yang setuju katakan amin. Yesus berikan pola yang sama. Sebelum Yesus menyuruh muridnya melayani, ia terlebih dahulu dia buka bajunya, dia ikat pinggangnya. Yohanes 13 ayat 15 berkata apa? Belum dinyalain ternyata. Dikatakan sebab aku telah memberikan apa? Teladan. Supaya kamu juga berbuat sama. Dunia berkata pemimpin adalah orang yang dilayani. Tapi Yesus berkata pemimpin adalah orang yang melayani terlebih dahulu. Yang setuju katakan amin. Dimulai dari apa? Teladan. Ya. Dunia mengukur kepemimpinan dari seberapa banyak orang yang mau mengikut dan tunduk sama dia. Yesus mengukur kepemimpinan dari seberapa banyak orang dapat belajar dari hidupnya. Itu namanya teladan. Ya. Itu yang disebut dengan kata inspirasi. Bahkan Petrus pernah menasihati jemaat di dalam 1 Petrus 5 ayat 3 dikatakan gini, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah. Perhatikan, Petrus memisahkan antara memerintah dan menjadi teladan. Sekali lagi, Petrus memisahkan antara memerintah dan menjadi teladan. Karena orang memerintah belum tentu dia jadi teladan. Tapi kalau engkau jadi teladan, saya mau beritahu, orang yang mengikuti kita, orang yang kita pimpin, dia pasti akan melakukan seperti apa yang kita lakukan. Ya. Makanya kemudian Petrus membedakan antara memerintah dan menguasai. Dan menjadi teladan, Ingat, seorang pemimpin memberikan teladan. Dimulai dari rumah. Penguasa memerintah. Penguasa mengandalkan posisi. Tetapi pemimpin mengandalkan pengaruh melalui teladan. Penguasa menciptakan ketakutan, dia mengintimidasi orang, tetapi pemimpin menciptakan inspirasi. Penguasa berkata, jalan dan kerjakan, tapi pemimpin berkata, ayo ikut dengan saya. Karena kenapa? Dia sudah lebih dulu melakukan. Sama seperti Yesus. Ya. Waktu dia berkata melayani satu dengan yang lain, bukan NATO, no action talk only. Dia betul-betul basuh kaki para muridnya. Ini juga berlaku Bapak Ibu Saudara sekalian dalam kehidupan kita.
sebagai suami istri. Dalam Efesus 5 ayat 23 berkata begini, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Ingat, suami bukan penguasa. Halo, suami, kepala dan penguasa itu dua hal yang sangat berbeda. Ya. Penguasa memerintah menciptakan intimidasi, ketakutan, tetapi kepala dia mengasihi tubuh dan dia memberi teladan. Kepala itu artinya kemana kita melihat supaya kita mendapatkan teladan. Bapak Ibu pernah lihat ada kepala yang memerintahkan tangan pergi bakar dirinya? Perhatikan, kalau tangan kita masukkan ke dalam api, yang rasakan sakitnya siapa sebenarnya? Tiba-tiba kita bisa sakit kepala kita, betul tidak? Tangan mengirimkan respon ke otak, kemudian otak merespon, sakit. Yang sakit hanya tangan atau seluruh badan merasa sakit? Kepala juga merasa sakit. Kepala merespon yang paling pertama, memberi peringatan. Ya. Makanya saya mau kasih tahu, kepala selalu mengasihi tubuh. Yang setuju katakan amin. Tubuh juga mengasihi kepala, tubuh juga menghargai kepala. Dalam hubungan suami istri juga berlaku seperti itu. Ya. Itulah kenapa Paulus menggunakan terminologi kepala bukan penguasa. Karena kepala harus dihargai. Dan kepala harus mengasihi tubuh, yang mengerti katakan amin. Ya. Apalagi dalam hubungan kita dengan anak. Kita orang tua seringkali dituntut, ya, orang tua kan kadang-kadang kita mikir masa depan anak. Kita mikir masa depan nanti dikasih warisan apa, dengar baik. Warisan tidak selalu berbicara tentang harta benda. Anak-anak mungkin tidak warisi harta yang banyak. Tapi dengar baik, anak-anak akan mewarisi pola hidup kita, yang mengerti katakan amin. Anak-anak akan selalu mewarisi pola hidup yang mereka lihat setiap hari. Karena dari itu warisan terbesar seorang ayah dan ibu bukanlah apa yang mereka tinggalkan ketika mati, melainkan apa yang mereka tunjukkan ketika masih hidup. Halo? Apa yang ditunjukkan sewaktu kita masih hidup, itulah yang akan menjadi warisan yang kekal buat anak-anak kita. Ini buat orang tua nih. Buat anak-anak, engkau dengar baik-baik. Di sini kan juga ada anak yang masih muda yang belum menikah, yang masih mencari. Kalau orang tua, dengar baik. Kita tidak, buat anak-anak nih ya, kita tidak bisa hanya berkata kalau orang tua memberi teladan yang baik, kamu pasti baik. Enggak mesti. Karena Alkitab menunjukkan, sekalipun orang tuanya yang baik, seorang anak harus tetap punya mengambil keputusan sendiri, apalagi kalau sudah dewasa. Teladan yang baik hanya memperbesar peluang anak bertumbuh dengan baik. Yosua perhatikan, tadi kan kita berbicara tentang Yosua. Ya, Yosua berkata, tetapi aku dan seisi rumahku. Perhatikan kata sebelum seisi rumahku, Yosua berkata apakah? Aku ada keputusan pribadi dari seorang Yosua yang mendahului kemudian mempengaruhi keluarganya. Artinya yang menjadi penentu keputusan akhir itu bukan lingkungan, bukan orang tuamu. Dengar baik anak-anak, itu adalah keputusan pribadimu. Yesus juga waktu umur 12 tahun, dia sudah bisa kok punya keputusan pribadi. Dia berkata apa? Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku? Keputusannya untuk selalu berada di rumah Bapa. Ya. Ingat, kehidupan orang tua yang baik tidak menentukan, tidak selalu menentukan bagaimana anak itu jadi baik atau tidak. Ada faktor yang lain. Ya, makanya saya mau beritahu juga pagi hari ini buat anak-anak, bersyukur kalau punya orang tua yang menjadi teladan. Ya. Tapi ingat, pada akhirnya iman tidak diwariskan secara otomatis. Engkau juga tetap punya pilihan untuk memilih dan mengalami Tuhan secara pribadi. Yang setuju katakan amin. Iya, itu tetap pilihan pribadi. Oh, keteladanan orang tua itu anugerah, betul. Tetapi keputusan mengikuti Tuhan tetap merupakan tanggung jawab pribadi kita. Jadi jangan selalu salahkan orang tua. Orang tua saya tidak pernah pergi gereja, makanya saya tidak pernah pergi gereja. Halo, itu keputusanmu. Selalu dimulai dari keputusan kita. Saat kita menjadi dewasa, kita punya keputusan memilih mengikuti pola yang lama atau mengikuti pola yang baru. Mungkin kita berkata sebagai anak, saya nggak punya teladan. Artinya kehidupan saya nggak ideal, Pak. Orang tua saya meninggal. Alkitab menunjukkan ada banyak tokoh dalam Alkitab. Nanti baca dalam 2 Tawarik 28 dan 29. Ada seorang tokoh namanya Hizkia. Ini seorang raja. Ayahnya adalah Raja Ahaz. Raja Ahaz adalah salah satu raja yang paling jahat dalam sejarah Yehuda. Tapi apa yang terjadi dengan Hizkia sebagai anaknya?
ia tidak mengikuti jejak ayahnya Raja Ahaz. Raja Ahaz itu penyembah berhala. Bahkan mempersembahkan anak-anaknya. Jadi saudara-saudaranya Hizkia dipersembahkan kepada dewa-dewa. Buruk teladannya Raja Ahaz. Tapi dia punya Hizkia. Hizkia menjadi salah satu raja terbaik Yehuda. Gak ngikutin tuh jejak ayahnya. Dia punya keputusan pribadi. Dalam 2 Raja-Raja 22 ada juga tokoh bernama Yosia. Amon bapaknya dan Manasye sama tidak berikan teladan yang baik. Tapi siapa? Tapi si Yosia mereka menjadi, dia tetap membawa raja yang membawa reformasi besar-besaran di bangsa Israel. Dia mengikuti Tuhan, ingat. Orang tua tetap memberikan teladan, tetapi keputusan pribadi tetap ada pada kita. Artinya apa? Lingkungan mempengaruhi tetapi tidak menentukan. Yang menentukan adalah diri kita. Makanya jangan menggunakan dalih. Keluargaku begini, mamaku begini, ayahku begini, adekku begini. Iya, tapi keputusan tetap ada di tangan kita masing-masing. Yang setuju katakan amin. Dan ingat, saya mau kasih tahu, anugerah Tuhan lebih besar daripada kegagalan keluargamu. Anugerah Tuhan lebih besar daripada kegagalan keluarga. Ini prinsip. Karena itu dengar baik buat anak-anak. Bagi anak yang memiliki teladan yang baik, jangan hanya kagumi teladan itu, ikuti. Yang setuju katakan amin. Bagi anak yang tidak memiliki teladan baik, jangan jadikan masa lalu keluargamu sebagai alasan untuk mengulangi pola yang sama. Ingat, di dalam Kristus engkau bisa menjadi generasi baru yang mematahkan pola yang lama. Yang mengerti katakan amin. Jadi tidak ada dalil lagi. Saya berdoa hari-hari ini banyak kuasa kegelapan, kuntilanak dan lain sebagainya menghancurkan keluarga. Tapi sekali lagi saya mau kasih tahu, pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mau memutuskan pola yang lama atau memulai pola yang baru, yang takut akan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Di dalam Tuhan, kepemimpinan dimulai dari teladan. Kita orang tua, hiduplah menjadi teladan. Yang anak muda ikuti teladan yang baik. Yang tidak baik jangan ikuti, itu keputusanmu. Berikutnya kita lanjut lagi. Ya. Masih dengan kata aku, tetapi aku dan seisi rumahku. Ini satu ayat dapat berapa poin sebenarnya. Cuman biasanya kalau saya 3 poin itu biasanya bisa 5 jam. Ya, tapi puji Tuhan, haleluya. Untungnya 3 poinnya belum saya dapatkan. 2-nya masih, puji Tuhan saya sudah dapat. Begitu ya. Ya. Perhatikan kata Yosua berkata, tetapi aku dan seisi rumahku. Nah perhatikan, uniknya begini. Yosua waktu mengatakan tetapi aku dan seisi rumahku, Yosua sudah menetapkan pilihan jauh sebelum orang Israel menetapkan pilihan. Betul atau tidak? Orang Israel belum menentukan pilihan ini. Dia mau ikut Allah yang mana. Tetapi Yosua, dia mendemonstrasikan bahwa iman tidak boleh ikut-ikutan sembarangan. Yang mengerti katakan amin. Iya, orang belum milih, dia sudah milih duluan. Berarti dia tidak ikut-ikutan. Bapak Ibu dengar baik, saya jelaskan begini. Setiap orang, setiap pribadi pasti akan mengikuti sesuatu. Betul atau tidak? Kita itu adalah peniru sejati. Makanya Yosua waktu dia mengatakan di ayat yang ini, di ayat yang di atasnya ya. Waktu Yosua mengatakan begitu, Yosua itu memilih. Dia suruh bangsa Israel memilih antara mau ngikut Allah Israel atau Allah orang Amori. Yosua tidak kasih pilihan ketiga. Atau kamu gak ikut siapa-siapa boleh. Nggak ada. Yosua tahu bahwa tidak ada orang yang statusnya quo tanpa pilihan. Nggak ada. Setiap orang pasti mengikuti sesuatu. Dan siapa yang diikuti, siapa yang disembah, maka setiap orang akan seperti apa yang dia sembah. Saya kasih bukti ya. Dalam 1 Korintus 11 ayat 1, Paulus mengatakan ikutilah teladanku sama seperti aku juga pengikut Kristus. Paulus tahu jemaat itu pasti akan selalu mengikuti sesuatu. Nah daripada kamu ngikutin yang lain, kamu mending ngikutin saya. Ya. Jadi bukan sekedar ikut atau tidak ikut, tetapi melainkan siapa yang kita ikutin. Dan Bapak Ibu tahu, siapa yang kita ikuti akan menentukan apa yang kita sembah. Dan apa yang kita sembah, maka kita akan mengikuti nilai apa yang kita sembah. Dan nilai apa yang menjadi dasar keputusan, nilai apa yang kita sembah, kita akan mengambil keputusan berdasarkan nilai tersebut. Saya sudah pernah katakan,
Apa yang kita sembah akan menentukan cara pandang kita, nilai hidup kita. Makanya Yosua mengatakan, kamu tinggal pilih mau ikut Allah orang Amori atau ikut Tuhan. Karena kenapa? Siapa yang kamu ikuti akan menentukan nilai cara kamu mengambil keputusan. Cara kamu memandang sesuatu. Makanya perhatikan dalam Yosua 24 ayat 15, Yosua berkata, tetapi jika kamu anggap tidak baik beribadah kepada Tuhan, pilih pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Karena kenapa? Orang Israel pasti akan memilih beribadah ke siapa. Kita juga manusia sama. Kita pasti akan memilih kepada siapa. Kita ini diciptakan sebagai orang yang di dalam ruang hati kita selalu ada yang kita sembah. Selalu ada yang kita ikutin. Dan itu harus diisi. Tidak mungkin tidak. Kalau kita mencintai uang, kita mengikuti uang, maka kita akan jadi hijau. Enggak ya. Tapi kita akan jadi mata duitan. Betul atau tidak? Makanya hati-hati, bukan hati-hati ya. Makanya perhatikan orang yang punya idola. Kalau idolanya rambutnya suka dikepang, dia juga akan ikutan kepang. Bukan kepang pincang ya. Dikepang maksudnya gitu ya. Iya. Kalau idolanya suka pakai anting-anting, cowok, ya lama-lama dia akan pakai anting-anting. Influencer pakai tato, dia akan juga ikut pakai tato. Karena manusia itu peniru pengkopi sejati. Dia akan mengikuti siapa yang dia sembah. Ya. Jadi makanya waktu Yosua berkata ini, dia sedang memberikan pertanyaan yang memaksa orang Israel menjawab. Siapa yang kalian ikuti? Yang kalian ikuti itu akan kalian hargai. Dan yang kalian hargai nilainya akan menjadi dasar pengambilan keputusan. Makanya sekali lagi, siapa yang kita ikuti akan menentukan nilai kita. Dan nilai hidup kita akan mempengaruhi seluruh keputusan-keputusan dalam hidup kita. Itulah penting kita untuk mau ikut Tuhan atau mau ikut selain Tuhan. Ya, sama seperti dalam pernikahan, dalam keluarga. Ya, itulah kenapa dalam 2 Korintus 6 ayat 14 berkata apa? Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Mengapa disebut dengan tidak seimbang? Karena apa? Nilai, tujuan hidup, sumber kebenaran yang dipegang tidak sama. Nah kalau tidak sama, bagaimana bisa seimbang? Tahu seimbang ya? Sama. Kalau tidak sama nilainya, nggak akan mungkin bisa seimbang. Dan siapa yang kita sembah akan menentukan nilai itu. Bapak Ibu dengar baik. Juga anak-anak juga yang dengar baik. Mungkin di awal-awal perbedaannya tidak terlihat pada saat perpacaran. Ya kan namanya pacaran ya, yang baiknya aja dikeluarin. Atau pada awal pernikahan yang nggak seimbang. Namun seiring waktu perbedaan akan muncul dan berbagai keputusan penting akan diambil dan itu mempengaruhi keduanya. Bayangkan kalau nilainya berbeda jauh. Coba bayangkan kalau punya anak, tetapi beda agama pasangannya, nanti kan sulit menentukan mau disekolahkan kemana, ke madrasah kah, sekolah Katolik kah. Itu aja udah bingung. Ya. Cara membangun keluarga, cara didik anak, mengelola keuangan. Iya, mengelola keuangan. Kalau di kita ada persepuluhan. Oh di kamu 2,5, mau ikut 2,5 atau 10? Kalau pelit sudah pasti 2,5. Iya, karena beda nilai. Menentukan juga prioritas hidup. Ya. Prioritas hidup juga kita akan berbeda. Orang yang berbeda nilai dengan kita, begitu ada cekcok, oke tambah istri. Oh iya, kalau kita kan tidak beda. Beda nilainya. Cara memandang Tuhan juga berbeda. Hubungan kita dengan Tuhan, hubungan Bapa dan anak. Ya. Yang lainnya ya cari sendiri. Yang pasti berbeda. Karena kenapa? Nilai, tujuan, sumber berbeda. Pak, tapi ada seorang berbeda keyakinan, menikah, tetap bertahan. Bisa aja bertahan, tapi bayar harganya tinggi. Ya. Berapa yang harga harus dibayar untuk mempertahankan hubungan tersebut? Ya. Ada orang yang beberapa waktu lalu kesaksian. Dia menikah dengan berbeda. Nggak bisa ke gereja. Berapa hari yang harus dibayar? Buka Alkitab aja nggak boleh. Ya. Makanya banyak pergumulan, kompromi, dan konflik batin yang harus dihadapi. Kenapa? Karena berbeda nilai. Ya. Karena itu penting, ingat.
penting buat kita, bagi yang sedang mau membangun, mempersiapkan sebuah keluarga, yang mau menikah, cari jodoh, perhatikan. Pernikahan itu bukan hanya penyatuan dua orang, tetapi juga penyatuan dua sistem nilai dan dua arah kehidupan. Bayangkan kalau sistem dan nilainya berbeda. Satunya ke kiri, satunya ke kanan. Tidak akan pernah ada yang namanya damai sejahtera. Karena kenapa? Berantem terus, konflik terus. Ya. Apalagi nanti kalau sudah masuk pernikahan, ingat ya. Contoh, saya kasih contoh lagi. Dalam Efesus 5 ayat 25, ini juga salah satu alasan kenapa kita jangan mendapatkan pasangan yang tidak seimbang, tidak sama nilai hidupnya. Dikatakan Efesus 5 ayat 25 berkata, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya sendiri. Perhatikan frasa, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Ingat, standar kasih yang diminta Tuhan pada satu hubungan suami istri adalah standar kasih yang teladannya adalah Kristus. Yang setuju katakan amin. Nah, bagaimana seseorang dapat mengasihi istrinya kalau dia nggak pernah merasakan kasih Kristus? Betul atau tidak? Bagaimana seseorang bisa mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi dia, lah dia nggak pernah kenal siapa itu Kristus. Nggak pernah tahu kasih Kristus seperti apa. Nggak pernah mengalami secara pribadi. Di situ aja sudah beda. Sama juga kepada Efesus 5 ayat 22, hai istri tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Ketundukan yang dimaksud ini buat istri adalah bukan sikap terpaksa, tetapi respon iman kepada Tuhan. Lalu bagaimana seorang istri bisa tunduk seperti kepada Tuhan kalau dia tidak kenal Tuhan atau tidak memiliki hubungan kepada Tuhan? Karena beda nilai, beda Tuhannya. Betul atau tidak? Dari sini saja kita sudah bisa menilai. Itulah kenapa Paulus memperingatkan, jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang. Ya. Makanya sekali lagi, pernikahan Kristen bukan sekedar menyatukan dua orang yang saling mencintai. Bukan cuma sekedar itu, lebih daripada itu. Pernikahan Kristen penyatuan dua orang yang sama-sama mengalami kasih Kristus. Harus sama-sama mengasihi kasih Kristus. Dan sama-sama menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup mereka. Yang setuju katakan amin. Iya, baru bisa berjalan bersama-sama. Ya. Ketika pondasinya sama, kasih ketundukan yang diajarkan Alkitab kalau pondasinya sama, maka semua yang diajarkan Alkitab akan memiliki tanah yang subur untuk bertumbuh. Dan ketika pondasinya berbeda, yang satu akan berjuang untuk nilainya, yang satu juga akan berjuang untuk nilainya. Nggak akan bisa ketemu. Ya. Tapi saya mau kasih tahu juga, mohon maaf. Sekalipun nilainya sama bukan berarti tidak ada konflik. Iya. Ya. Orang yang sama nilainya bukan berarti tidak ada konflik. Kesamaan nilai bukan ketiadaan konflik. Tetap ada konflik. Tetapi kita menyelesaikannya dengan nilai-nilai kasih Kristus. Yang setuju katakan amin. Ya kan, betul atau tidak? Kita yang sudah berkeluarga 25 tahun, 20 tahun kayak Pak Nanai kan. Tetap ada konflik, betul tidak Pak? Tapi kita bisa selesaikan dengan nilai yang sama. Nilai mengampuni sebagaimana Kristus mengampuni kita. Halo? Tapi kalau beda, tebak sendiri bagaimana jalan ceritanya. Ya. Makanya jangan coba-coba, yang anak muda jangan coba-coba. Ya. Pakai logika, jangan hanya pakai perasaan juga penting. Tapi penting juga untuk kita memakai logika. Makanya Yosua mengerti, sebuah keluarga memerlukan nilai dan tujuan yang sama agar dapat bersehati dan berdoa. Sekali lagi, Yosua mengerti, sebuah keluarga memerlukan nilai dan tujuan yang sama agar dapat bersehati dan berdoa. Dengan begitu dia memilih Tuhannya, Allah Yahweh-nya. Kenapa dia tahu? Kalau semua keluarga dan dia menyembah Allah yang sama, maka nilai dan tujuannya akan sama. Dan keluarga yang dibangun, keluarga yang kuat dibangun oleh nilai yang sama. Dan nilai tersebut ditentukan oleh siapa yang disembah. Yosua mengikuti Tuhan yang benar, makanya nilainya jelas. Aku dan seisi keluargaku. Yosua melihat kesetiaan Tuhan mulai dari zaman dia di Mesir, menyeberangi Sungai Yordan sampai menaklukkan tanah Kanaan. Dia lihat siapa itu Tuhannya. Makanya saya yakin keputusan Yosua lahir dari keyakinan yang dibangun dari pengalaman dia bersama dengan Tuhan. Dari pengalaman dia menjalani kehidupannya bersama dengan Tuhan. Hari-hari ini keluarga kita mungkin tidak punya patung untuk disembah di rumah.
Tetapi hari-hari ini banyak orang yang mengikuti nilai yang sedang-sedang populer. Ya, nilai yang sedang populer, lama-lama nilai yang kita punya dari apa yang kita sembah terkikis. Karena arus dunia populer hari-hari ini. Hari ini mengikuti tren A, hari ini mengikuti tren B. Keluarga di sana pergi liburan, ayo kita harus pergi liburan juga. Iya, butuh liburan, butuh. Tapi tidak harus apa yang dilakukan di sana kita juga lakukan. Tidak perlu FOMO, fear of missing out. Keluarga di sana tiap hari Sabtu main pedal. Kita nggak harus ikut main pedal. Ya. Nilai yang berbeda. Jangan takut dianggap kuno, jangan takut dianggap tertinggal. Ya. Makanya firman Tuhan berkata dalam Roma 12 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah di pemberan budungnya. Ayat yang di atas ini berbicara tentang sistem nilai yang dianut. Bukan artinya serupa, karena kalau kita dibilang serupa dunia ini, saya serupa dengan dunia karena pakai jas dan pakai dasi. Kan orang dunia juga pakai begitu kalau ke gereja. Kalau ke kantor, betul atau tidak? Tapi bukan itu, bukan rupa di luarnya, tetapi sistem nilainya. Kita yang nggak boleh sama dengan dunia ini. Makanya Yesus berkata, firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa. Ya. Sistem nilai. Sistem nilai ditentukan oleh siapa yang kita sembah. Sama seperti Yosua. Salah satu tantangan yang dialami Yosua dalam perikop yang kita baca adalah bagaimana dia menghadapi suara mayoritas. Tadi kan saya cerita, orang belum ambil keputusan, dia sudah ambil keputusan. Ya. Hari-hari ini kita juga diperhadapkan dengan suara mayoritas. Karena seringkali nilai-nilai yang benar ditanamkan dalam keluarga bisa terkikis karena dengan nilai-nilai mayoritas. Oh, orang zaman sekarang begini, orang zaman sekarang begitu. Kita mau ikut-ikutan, gak bisa. Ya. Nah, coba perhatikan apa yang dilakukan oleh Yosua. Yosua dalam ayat 15 tadi dikatakan Yosua lebih mencari perkenanan Allah daripada perkenanan manusia. Yosua lebih takut kehilangan perkenanan Tuhan daripada kehilangan penerimaan manusia. Makanya dia berani. Orang belum deklarasi dia mengikuti Allah Yahweh, dia duluan yang deklarasi. Karena dia bilang, saya tidak takut. Kau mau semuanya mau ikut Allah yang lain, saya tetap mengikuti Allah Israel. Yosua tahu. Yosua tidak takut menyatakan arah hati yang disembahnya. Dia nggak butuh suara mayoritas untuk menentukan siapa yang dia sembah. Yosua lebih takut kehilangan Tuhan ketimbang dia mengikuti suara mayoritas. Iya. Ya. Bahkan Yosua siap jadi minoritas. Kalau seluruh umat Israel mau pilih Allah Amori silakan. Tetapi Yosua siap jadi mayoritas. Dia tidak mau berpaling dari Allah Israel. Yosua sudah ngomong, aku sudah memilih Tuhan dan pilihan itu tidak tergantung pada siapapun, keputusan pribadinya. Makanya termasuk masalah jodoh. Ya. Jangan pilih-pilih sembarangan. Hanya karena temannya sudah semua ada punya pasangan, oh semua diambak semua. Jangan. Ya, hari-hari ini bukan cuma masalah berbeda jenis, sama jenis. Ya. Karena tidak dapat Kak, berbeda jenis Kak, jadi sama jenis saja. Oh, lebih gila. Ya. Bahaya. Halo. Jadi dengar baik. Yosua tahu dia memilih. Ya. Mau memilih. Orang belum memilih, dia sudah milih duluan. Dia tahu pilihannya seperti apa. Ini bukan berarti nggak peduli sama kata-kata manusia, bukan. Nanti, oh berarti kalau begitu kita nggak peduli dong sama yang lain. Enggak, bukan. Bukan itu. Tetapi kalau kita diperhadapkan pada dua pilihan, antara takut pada manusia atau takut pada Allah. Takutlah pada Allah. Takutlah kehilangan relasimu dengan Allah. Jangan ikuti suara mayoritas, yang setuju katakan amin. Kalau suara mayoritas menentang Allah, tetap berdiri. Karena Amsal berkata 29-25 apa? Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Itulah kenapa sampai masa tuanya Yosua dilindungi Tuhan dengan hebatnya. Kenapa? Yosua tahu kepada siapa dia harus memilih. Halo? Dan saya mau kasih tahu, kalau hari-hari ini engkau diperhadapkan pada pilihan. Memilih nilai di luar daripada Tuhan. Pastikan pilihanmu tetap pada Tuhan. Meskipun engkau ditekan kanan kiri. Karena saya mau kasih tahu, boleh diputar lagunya? Tuhan pasti akan bela. Tuhan pasti akan turun tangan. Ada sebuah lagu yang saya suka dari Pak Diko. Boleh, saya mau karaoke dulu 5 jam. Ya. Bisa diputar?
Lagi besar lagi. Perhatikan, Tuhan akan bela kita kalau saat kita memilih Dia. Allah yang bela, ini lagunya. Allah yang bela, siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Oke, sudah. Nah ini kayaknya semua sudah terhipnotis dengan suara bagus saya. Jangan ya, nanti kita terlalu karaoke-nya 5 jam nanti ya. Tapi saya yakin Bapak Ibu dengar baik. Saat kita memilih Dia, Tuhan akan bela kita. Ya. Saat engkau diperhadapkan berbagai pilihan, tinggalkan iman. Jodoh termasuk ya tadi saya katakan. Ada nih yang lebih bagus. Ya, tajir, maharnya em-eman. Dengar baik. Tuhan akan bela hidupmu. Engkau gak akan kekurangan daripada sekedar ambil itu. Ya. Paulus juga pernah ngomong dalam Galatia 1 ayat 10. Dia ngomong begini. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Nah, kalau kita hamba Kristus, maka selalu carilah perkenanan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya. Ingat, kita sebagai pribadi, sebagai anak maupun sebagai kepala keluarga, mengertilah akan hal ini. Kita sebagai orang tua, mengerti akan hal ini. Jangan sampai kita lebih peduli ke apa kata orang ketimbang perkenanan Tuhan. Ingat, orang yang selalu mengejar perkenanan manusia, dia akan selalu mencari tahu apa yang dilakukan oleh orang lain. Tetapi orang yang mencari perkenanan Tuhan, dia akan mencari apa yang Tuhan mau kehendaki dalam hidup saya. Ya. Karena dengar baik, ketika takut akan Tuhan menjadi lebih besar daripada takut ditolak manusia, tekanan tersebut kehilangan kuasanya. Engkau dapat berkata, Allah yang bela. Saya berdoa di tempat ini, kita semua menjadi orang yang kuat. Dan kita semua sadar, Tuhanlah yang akan menjadi pembela kita. Amin. Pada akhirnya, pemain musik saya panggil maju ke depan. Yosua tidak meninggalkan bangsa Israel. Yosua tidak tinggalkan bangsa Israel dengan strategi perang. Ia tidak meninggalkan mereka dengan targetnya siapa aja. Ia tidak meninggalkan mereka dengan rumus sukses. Tidak, ia tinggalkan bangsa Israel dengan suatu keputusan. Yosua bilang, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Tahu Bapak Ibu artinya apa? Satu negara, Israel, dipengaruhi oleh satu keputusan keluarga. Keluargamu berarti buat bangsa dan negara ini. Yang mengerti katakan amin. Halo? Iya. Yosua tidak berkata kami akan beribadah kepada Tuhan kalau keadaan mendukung. No. Ia tidak berkata kami akan beribadah kepada Tuhan kalau semua orang setuju. Tidak. Ia tidak berkata kami akan beribadah kepada Tuhan kalau budayanya mendukung. No. Sebelum bangsa itu memilih Allahnya, Yosua lebih duluan memilih. Dia memilih Allah Israel. Sebelum keluarganya mengikuti memilih, dia duluan memilih secara pribadi. Saya memilih Allah Israel. Sebelum anak-anak melihat hasilnya, Yosua sudah menentukan arah hidupnya. Dia mencari perkenanan Allah Israel. Yang setuju katakan amin. Dan hari ini, pagi hari ini, Tuhan sedang bawa kita kepada pertanyaan yang sama. Nilai apa yang sedang kita bangun dalam keluarga kita? Siapa yang sedang membentuk cara kita mengambil keputusan? Apa yang lebih kita takutkan? Kehilangan perkenanan Tuhan atau kehilangan penerimaan manusia? Karena pada akhirnya, dengar baik, keluarga yang kuat bukan keluarga yang tidak pernah hadapi badai. Keluarga yang kuat adalah keluarga yang memiliki arah yang sama bahkan ketika badai datang. Dan arah itu hanya bisa ditemukan ketika Kristus menjadi pusat dari rumah tangga kita. Yang setuju katakan amin. Keluarga yang kuat dan sehati tidak dibangun berdasarkan hobi.
kesamaan karakter atau kesamaan impian, bukan. Keluarga yang sehati dibangun oleh satu hati yang sama-sama tunduk pada Kristus Sang Kepala. Makanya yang terakhir, jangan hanya membangun rumah yang besar, bangun mesbah yang kuat dalam keluarga. Karena keluarga yang besar belum tentu melahirkan keluarga yang sehati. Tetapi keluarga yang menjadikan Tuhan sebagai pusat hidupnya akan tetap berdiri sekalipun badai datang menghantam. Bapak Ibu, pagi hari ini saya ingin dan percaya Tuhan berkati kita dengan firman Tuhan yang setuju katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan dulu mengenai nama Tuhan. Kita bangkit berdiri. Itu sebuah lagu mengenai keluarga. Kami bersyukur atas rencanamu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Katakan kami bersyukur. Kami bersyukur atas rencanamu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Sama-sama kami dan seisi rumah kami. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami, hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Sama-sama katakan kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami, hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Keluarga yang bersahabat hanya bisa dibangun kalau kita menyembah Yesus Kristus Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita mau katakan bahwa kami bersyukur Tuhan atas rancangan-Mu. Kami bersyukur, amin, Atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami bersyukur
berkata kita menyembah Yesus Tuhan, berarti kita juga menyembah Allah yang sudah memberikan nyawanya bagi kita. Yang setuju katakan amin. Kalau dia sudah memberikan nyawanya 2000 tahun yang lalu, supaya kita bisa membentuk keluarga kita dengan satu sistem nilai yang sama, maka pagi hari ini di depan kita ada perjamuan kudus yang akan kita lakukan untuk kita mengingat kembali apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Bagaimana pengorbanannya, bagaimana dia mati di kayu salib untuk menebus kita dari dosa-dosa kita, dari hutang dosa kita. Sehingga kita dapat hari-hari ini menikmati kasih keluarga di tengah-tengah kita. Oleh karena itu siapkan hatimu sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari minta ampun sama Tuhan. Mungkin kita bersalah kepada istri kita, suami kita, anak kita, orang tua kita. Kita mungkin melakukan hal-hal yang menyinggung hati Tuhan, tidak menyenangkan hati Tuhan. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari minta ampun sama Tuhan. Mari minta perkenanan Tuhan. Mari kita minta Tuhan melayakkan kehidupan kita. Saya kasih jemaat Tuhan untuk kemudian berdoa. Berdoa sama Tuhan, minta Tuhan melayakkan. Tetap dalam sikap menyembah. Hamba mau berdoa Tuhan Yesus, layakkan kami masuk dalam perjamuan kudus. Untuk kami mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan. Menebus kami dari dosa-dosa, hutang dosa kami. Sehingga kami menjadi manusia yang merdeka. Dan kami dapat menikmati anugerah Tuhan dalam keluarga kami. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Berkati kami semua, urapi kami semua. Tuntun kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau boleh sikap ambil, duduk dalam sikap menyembah. Para penyamuan, pelayan perjamuan, mari maju ke depan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Katakan karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah Jemaat yang sudah menerima perjamuan kudus, saya jemput bangkit berdiri. tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Katakan karya terbesar. Karya terbesar. Dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku.
roti di atas kepalamu, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah roti yang ada di tangan kanan kita adalah darah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan untuk pengampunan dosa kita? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Persiapkan cawan. Angkat tinggi, cawan lebih tinggi dari kepalamu. Dikatakan demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayakah kita, anggur yang ada di tangan kanan kita yang kita angkat tinggi ini adalah darah Kristus yang dicurahkan untuk pengampunan dosa kita? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minum bersama-sama. Mari angkat ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat pengampunan yang Kau beri. Terima kasih buat kesetiaan-Mu. Dan terima kasih. Naikkan angkat suaramu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Mari angkat suaramu lebih keras lagi. Sama-sama katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Bapa di surga, kami ucap syukur buat pagi yang indah ini. Kami menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus, anak-Mu yang sudah mati buat kami, menebus kami dari hutang dosa kami, sehingga kami bisa menikmati anugerah Tuhan. Kami juga berdoa buat keluarga kami Tuhan. Kalau kami mengerti bagaimana Engkau membentuk keluarga kami, bagaimana kami menjadi keluarga yang sehati dan berdoa, hanya bisa terjadi kalau kami menyembah Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara. Tapi firman Tuhan akan terus berbicara melalui Roh Kudus yang sudah Engkau berikan kepada setiap kami. Ini yang menjadi doa kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan, sungguh dahsyat Tuhan dalam kehidupan kita, amin. Amin. Saya dan percaya kita semua banyak belajar pagi hari ini melalui kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan kita. Di depan kursi Bapak Ibu Saudara sekalian ada 2 amplop. Amplop yang pertama untuk operasional pastori dan amplop yang kedua untuk kas gereja. Nah, sambil kita mempersiapkan persembahan kita, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita angkat persembahan kita dan kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus, sampai detik ini Tuhan memimpin ibadah kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah berbicara buat kami semua pagi hari ini. Tiba saatnya kami mau memberikan persembahan kami Tuhan. Kami berdoa kiranya persembahan yang kami berikan ini berkenan di hadapan Tuhan. Dan kiranya Tuhan setiap persembahan kami ini dapat dikelola dengan baik di gereja ini, agar supaya Tuhan Yesus berguna bagi pelayanan di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami sudah siap untuk memberi dengan penuh ungkapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Oh, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Oh, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman untuk kegiatan gereja kita selama sepekan. Kepada pelayan multimedia dipersilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Guna membangun komunitas yang sehat, GBI Oikumene mengadakan fun sport, olahraga bersama dengan jemaat Tuhan dan kaum muda sekalian. Berikut informasi yang tertera. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene.
Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. GBI Oikumene mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang bulan ini. Kasih, sukacita, dan penyertaan Tuhan melimpah bagi jemaat Tuhan sekalian. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom. Izinkan saya menyampaikan pengumuman tambahan sedikit. Selamat hari Minggu buat kita semua. Kami mengundang Bapak Ibu, Saudara-saudara yang baru pertama kali hadir di gereja di tempat ini, GBI Oikumene. Di samping kiri kanan Bapak Ibu ada pelayan Asher yang membawa forum untuk diisi yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Mungkin yang simpatisan atau mungkin yang berkunjung ke tempat ini, mari kita isi sama-sama. Bahkan yang mau berjemaat di tempat ini, mari kita isi sama-sama formulirnya dan kita sama-sama melayani Tuhan di tempat ini. Dan juga kami menyambut juga di tangan Asher ada forum pokok doa. Mungkin kita ada yang mau didoakan, Bapak Ibu ada kerinduan buat kita semua untuk didoakan di tempat ini, dan kita akan doakan bersama-sama di hari Selasa dan hari Jumat di jam 3 sore di ruang Daud di tempat ini. Nah, dan juga pengumuman tambahannya di bawah ada Gold Sisi mengadakan basar kebab dengan harga yang sangat murah, 15.000 saja. Mari kita bantu anak-anak muda Gold Sisi di tempat ini dengan membeli basar yang dibesarkan hari ini di bawah setelah kita keluar dari gereja di tempat ini. Nah, mungkin itu saja pengumuman dari saya. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk informasi hari Selasa tadi ada mesbah keluarga. Untuk kepastiannya akan disampaikan lagi kembali di dalam grup kita. Karena kita perlu bertanya lagi kepada Oma Yohana, kebetulan belum ada pagi hari ini. Nanti kita akan pastikan lagi dan akan diumumkan di media sosial dan di WhatsApp grup Jemaat GBI Oikumene. Jadi apabila mungkin ada pembatalan atau apakah jadi, nanti akan disampaikan kembali. Puji Tuhan. Ya, dan hari ini kami mengundang jemaat Tuhan yang berhari ulang tahun sepanjang bulan Juni. Dari tanggal 1 sampai tanggal 30, baik itu jemaat maupun yang baru pertama kali hadir bisa maju ke depan, akan didoakan bersama-sama di tempat ini. Saya persilakan untuk maju yang merasa berhari ulang tahun dari tanggal 1 Juni sampai tanggal 30 Juni. Bisa maju ke depan, kita doakan. Ya, ada yang berulang tahun sepanjang bulan Juni, silakan maju ke depan, kita akan doakan. Saya mohon maaf juga, ini kemarin ternyata sudah kita siapkan souvenirnya, tapi souvenirnya ternyata salah kirim ya. Jadi kita bulan ini sama bulan kemarin kita ngutang banyak, kan begitu ya. Ada lagi yang berulang tahun sepanjang bulan Juni? Maju ke depan, jangan, kita akan doakan dan tolong difoto ya. Dokumentasi supaya kita. Ada lagi, silakan. Ada yang berulang tahun sepanjang bulan Juni? Jangan malu-malu, maju ke depan, kita akan doakan dan difoto supaya nanti kita akan berikan souvenirnya. Ya, kemarin salah pesan. Nah kan banyak kan? Nah, agak sini Habib. Nah, ada lagi yang bulan tahun sepanjang bulan Juni? Oke, kalau tidak ada, mari kita angkat tangan kita arahkan kepada rekan-rekan kita yang berulang tahun. Bapa di surga, kami serahkan
orang tua kami, saudara kami terkasih ke dalam tangan-Mu. Di dalam usia yang baru, di dalam bulan ini, kami tahu penyertaan Tuhan akan selalu luar biasa dalam kehidupan mereka. Pakai kehidupan mereka lebih lagi, Engkau angkat menjadi kepala bukan menjadi ekor. Dalam segala apapun yang dikerjakan oleh kedua tangan yang Engkau buat menjadi berhasil. Dan biarlah segala yang dicita-citakan, diimpikan sesuai dengan kehendak Allah dalam kehidupan mereka. Sehingga apapun yang mereka lakukan, kemuliaan Tuhan dinyatakan selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Umur panjang Ada kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita di saat pagi hari ini. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan tema bulan ini, keluarga yang hadir dengan suami dan istri, anak dengan orang tua, sahabat dengan sahabat, saudara dengan saudara, boleh agak dekatan sedikit. Agak dekatan sedikit, ya. Namanya keluarga harus lebih dekat lagi ya. Silakan bagi berdiri bersama-sama, kalau bisa dipegang tangannya ya. Boleh saling pegangan tangan, suami dan istri, anak dengan orang tua. Oke. Kami bawa keluarga kami Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua. Katakan jagai kami Tuhan, jagaiku dan seisi rumahku. Sampai akhir hidupku Tuhan, ku mau setia melayani-Mu. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Ini keluarga kami Tuhan, ini keluargaku Tuhan. Berkati kami semuanya Tuhan, berkati dan lindungi semua. Jagaiku, jagaiku dan seisi rumahku. Katakan sampai akhir hidupku Tuhan, sampai akhir hidupku Tuhan, ku mau setia melayani-Mu. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia Tuhan, ku bahagia jadi keluarga Allah. Sekali lagi katakan, sungguh kami bahagia Tuhan, ku bahagia jadi keluarga Allah. Sorak-sorai yang terdahsyat bagi Allah kita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa di surga, atas kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kami, di mana kami masih bisa bersekutu, menyembah, memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Kiranya pujian penyembahan yang kami sudah naikkan kepada-Mu sudah menyenangkan hati-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan buat firman-Mu yang sudah disampaikan, mana firman-Mu ini sudah mengingatkan kembali kepada kami Tuhan, bahwa hidup yang kami miliki di setiap rumah tangga, kami mau Tuhan senantiasa berdoa, menyembah, memuji dan memuliakan Engkau. Jadikan kami Tuhan teladan bagi anak-anak kami, bagi keluarga, supaya kami Tuhan tetap bersehati di hadirat-Mu, bahkan merenungkan setiap kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Karena doa adalah napas hidup kami.
Firman-Mu adalah kekuatan di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati Tuhan hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bertambah-tambahkan hikmat daripada-Mu Tuhan. Pengurapan-Mu Tuhan senantiasa terjadi. Terus terjadi dan sedang terjadi di atas kehidupan hamba-Mu. Dimanapun hamba-Mu berada, menyampaikan kebenaran firman-Mu. Jiwa-jiwa dapat diselamatkan. Jiwa-jiwa dapat diberkati. Terima kasih Tuhan. Berkati keluarga hamba-Mu. Istri sebagai tiang penopang di dalam rumah tangga berdoa. Anak yang ada Tuhan yang Engkau karuniakan bagi hamba-Mu. Tuhan Engkau tetap pelihara. Engkau tetap Tuhan beri pertumbuhan yang baik Tuhan. Mujizat Tuhan akan tetap terjadi atas kehidupan anak hamba-Mu. Kami tahu Tuhan kelemahan anak hamba-Mu. Tapi kami tidak akan pernah putus asa. Kami sidang jemaat-Mu. Tuhan tetap mendukung dalam doa. Bahwa di sana Tuhan sudah sediakan mujizat. Mujizat-Mu akan terjadi di atas kehidupan hamba-Mu. Dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan pelayan yang sudah Tuhan ambil kesempatan saat ini melayani. Tuhan Engkau berkati Tuhan. Biarlah Tuhan pelayanannya semakin diberkati Tuhan. Kami percaya dimanapun berada menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat Tuhan bangsa dan negara kami. Bapak Presiden Tuhan, Engkau Tuhan akan tetap memberkati. Beri hikmat, beri kekuatan, kemampuan memerintah bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Biarlah bangsa ini, bangsa yang diberkati Tuhan. Bangsa yang dikaruniai kedamaian dan keamanan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan buat orang-orang yang di bangsa kami yang belum mengenal Tuhan. Kami berdoa Engkau lawati Tuhan. Semoga percaya kepadamu dan menerima keselamatan daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Juga kami berdoa Tuhan. Mungkin ada sidang jemaat-Mu Tuhan yang tidak sempat hadir saat ini karena sakit. Tuhan Engkau turunkan balas kasih-Mu. Engkau jamah Tuhan pulihkan. Bahkan Tuhan yang dalam kelemahan Engkau kuatkan. Secara khusus kami berdoa ya Tuhan. Buat saudara kami, Ibu Glory yang masih terbaring di dalam rumah sakit karena sakit. Kami percaya pemulihan Tuhan terus terjadi. Ada kuasa Tuhan, mujizat Tuhan yang tidak pernah berhenti untuk menjamah dan menyembuhkan saudara kami. Terima kasih Bapa di surga. Juga kami berdoa Tuhan buat sidang jemaat-Mu yang mungkin dalam pergumulan untuk mencari pekerjaan atau pergumulan apapun. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah tutup mata. Engkau akan membuka pintu pekerjaan karena kami tak percaya Engkau tidak akan pernah membiarkan umat-Mu ya Tuhan. Apapun pergumulannya, Engkau hadir menjadi jawaban bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga. Juga Tuhan, kami berdoa buat gereja-gereja yang ada di sekitar kami. Kau lawati Tuhan. Engkau berkati Tuhan agar gereja-gereja yang ada semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Juga kami berdoa Tuhan buat ibadah kedua sampai keempat nanti. Kami taruh sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kerana Tuhan akan memberkati. Jiwa-jiwa yang akan datang Engkau tolong sertai di perjalanan Tuhan. Tibahkan dengan selamat. Karena rindu mau dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Juga kami berdoa Tuhan kepada-Mu ya Bapa. Setiap Tuhan pelayan yang ambil bagian sebentar. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan akan tetap memberkati. Lawatan Tuhan terjadi atas mereka. Keberkatan Tuhan terjadi. Terima kasih Bapa. Juga kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Buat tubuh dan darah-Mu yang kami sudah terima. Sudah menyatu dengan tubuh kami. Tuhan, kami berdoa bahwa Tuhan sudah mengerjakan keselamatan. Tuhan sudah mengampuni kami. Engkau berkati Tuhan. Dan tidak ada alasan buat kami untuk tidak percaya kepada Tuhan. Untuk tidak memuliakan Tuhan. Karena Tuhan sungguh mengasihi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Juga Tuhan,
kami berdoa Tuhan buat anak-anak kami yang mencari pekerjaan. Kami percaya Tuhan akan membuka jalan. Yang masih duduk di bangku pendidikan, Tuhan tolong agar dapat menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Karena semua ini adalah anugerah Tuhan. Dan jadikan mereka menjadi berkat-Mu di bangsa ini atau dimanapun berada. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa Tuhan buat Ibu Gembala kami. Yang dalam masa tuanya kami percaya pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan tetap nyata dalam kehidupannya. Sukacita Engkau tetap turunkan dalam kehidupannya Tuhan. Engkau pelihara seperti biji matamu. Tuhan, janji-Mu bahwa Engkau tidak akan pernah membiarkan. Engkau ya Tuhan tetap menggendong sampai putih rambutnya. Olehnya itu kami aminkan bahwa Tuhan akan tetap menjaga dan memelihara Ibu Gembala kami. Anak-anak yang ada, cucu-cucu yang ada, Engkau ya Tuhan yang memberkati. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Ini doa kami ya Tuhan. Kami kembalikan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan kami taruh sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Buat sidang jemaat-Mu 1 minggu ke depan. Apapun yang menjadi Tuhan rencana sidang jemaat-Mu, kami taruh sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kerana Engkau merancang yang terbaik mereka. Apapun yang dikerjakan berhasil. Ini doa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami taruh seluruh hidup kami. Dan kami akan berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terima berkat dari Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang disampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Oleh karena itu pulanglah, jadilah garam dan terang sehingga Injil diberitakan melalui hidupmu. Dan biarlah anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Kristus Yesus, dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua di awan-awan permai. Karena bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati dan silakan mengambil satu doa sejenak.